Maka Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, kalau kamu berada di satu negeri dan menyebar di situ, kamu jangan keluar. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas pada pagi hari ini masalah yang dihadapi oleh dunia pada hari-hari ini. Dan ini bukan hanya Bapak Ibu sekalian di negara-negara Asia, tetapi sudah menjadi wabah di seluruh dunia, yaitu masalah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, tentu yang kita bicarakan pada pagi hari ini bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi virus corona ini dan apa tindakan-tindakan yang harus kita ambil. Setelah itu, yang paling penting lagi bagaimana mewabahnya virus ini dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tentu wabil khusus adalah ibadah kita kepada Allah. Kemudian juga tentu hubungan sosial kita antara sesama. Bagaimana? Karena kita sudah mendengar dan membaca fatwa-fatwa, dan kita melihat sendiri dan merasakan. Sekarang kita di stop untuk berangkat ke tanah suci, tidak boleh umrah. Kemudian masjid Haram Mekah dan juga Madinah dibatasi waktu masuk jemaah, baik itu waktu masuk dan juga waktu keluar. Ini semua Bapak Ibu sekalian membuat tanda-tanda tanya bagi kita bersama, itu bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pagi ini kita akan membahasnya, tentu sesuai Bapak Ibu sekalian, bukan pendapat saya, tetapi saya berusaha mengutarakan hal-hal ini semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan merujuk tentu Bapak Ibu sekalian kepada Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman yang diambil, yang diistimbatkan oleh ulama-ulama kita dari Quran dan Sunnah dan daripada dalil-dalil mu'tabar lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama sekali saya ingatkan kita umat Islam supaya mentaati Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi instruksi, petunjuk dari pemerintahan kita, apa yang telah mereka instruksikan kepada kita, supaya itu menjadi perhatian kita bersama. Khususnya tentu Bapak Ibu, tindakan-tindakan preventif yang dibuat oleh pemerintah kita demi supaya penyakit atau virus ini tidak menyebar seluas-luasnya. Maka kita sudah mendengar bersama dan kita telah melakukan itu bersama, seperti meliburkan anak-anak sekolah, membatasi pertemuan-pertemuan di tempat-tempat umum. Itu semua Bapak Ibu sekalian jangan dihadapi dengan hati mendongkol, tetapi hadapi semuanya itu dengan hati lapang. Dan jangan pula kita bersuuzon, tidak boleh. Karena kalau kita lihat apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu semuanya menopang daripada tujuan-tujuan agama. Untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, agama kita ini dari A sampai Z seluruh ajarannya, mulai dari akidah, syariah, akhlak, ibadah, yang diatur oleh agama kita ini semuanya hukum-hukum yang harus kita komitmen dengan hukum-hukum tersebut. Itu semuanya Bapak Ibu tahu bermuara kepada untuk mewujudkan maslahat bagi kehidupan kita dan menghindari mudarat.
Di dalam bahasa hukumnya adalah jalbul maslahah wa darul mafsadah. Maka ini menjadi kaedah inti, kaedah utama di dalam agama kita. Disuruh kita salat jalbul maslahah wa darul mafsadah. Disuruh kita puasa jalbul maslahah wa darul mafsadah. Diharamkan kepada kita khamar jalbul maslahah wa darul mafsadah. Maka itu namanya kaedah sumbu. Jadi apapun aturan-aturan yang dibuat oleh waliul amr, pemimpin-pemimpin kita, berhubungan dengan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengantisipasi terjadinya mudarat dalam kehidupan kita, wajib kita taati dan patuhi. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini hal yang pertama Bapak Ibu sekalian yang perlu saya tekankan, supaya jangan kita nanti pemerintah membuat kebijakan, kita membuat kebijakan pula. Kita sudah dalam kondisi musibah, ditambah lagi musibah. Maka kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kita bagaimana kita menanggapinya, kita sebagai orang-orang yang beriman. Kedua Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui dan wajib kita yakini, karena ini merupakan dasar dan ini berangkat daripada iman. Maka orang yang beriman Bapak Ibu, segalanya bagaimana dia menanggapinya yang terjadi dalam kehidupan ini harus dia tanggapi dengan landasan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat. Yang terpenting lagi iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Maka apa? Dalam menanggapi ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh dan bahwa musibah ini tidak akan turun dan tidak akan ada, dan tidak akan Bapak Ibu virus corona ini berpengaruh memberi mudarat kepada manusia kecuali atas izin Allah, dan takkan ada yang kena kecuali atas izin Allah. Allah mengizinkan kena, Allah tak mengizinkan tak kena. Itu aja kita yakin itu. Maka dan itu Allah tidak akan memilih-milih. Bahwa apa? Yang namanya musibah Bapak Ibu sekalian itu akan menimpa semua manusia. Selagi dia manusia dan hidup di dunia ini, mau beriman dia, mau tidak beriman dia, pasti dapat musibah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bersumpah Allah Bapak Ibu, wala nabluwannakum, itu tanpa kecuali kum itu umum, demi sungguh kami akan menguji kamu, kami akan turunkan bala kepada kamu dalam bentuk apa? Ketakutan. Yang pertama itu ketakutan. Memang manusia ini Bapak Ibu, musibah yang paling gawat dalam kehidupan manusia yang dihadapinya apa? Rasa takut. Sekarang ini kalau coba kita lihat ketakutan di mana-mana, dan ini adalah cobaan Allah. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Cuma Allah katakan bisyai'in, sedikit. Kalau Allah buka semuanya, mati kita. Matinya mati ketakutan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah jelaskan apa yang Allah turunkan kepada kita, tapi subhanallah, Allah Maha Adil. Allah juga tunjukkan terapinya kepada kita. Coba lihat bentuk ujiannya ini, bagaimana kamu menghadapinya. Kalau bahasanya bagaimana kamu mengisi ujian itu dengan benar. Maka ujiannya bisyai'im minal khawfi, ketakutan, minal khawfi wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemudian kematian kita saksikan.
Ini akibat corona ini Bapak Ibu sekalian, ya sudah ribuan yang mati akibat sebab daripada virus corona ini. Berbeda-beda. Dari yang terbesar katanya di Cina, yang kedua di Italia. Sekarang menyebar terus Bapak Ibu sekalian. Saya lihat data Indonesia juga ada, tapi sedikit sekali. Setelah akhir data saya lihat 4 atau 5 orang di dalam data-data internasional. Allahu alam. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kematian, kemudian kekurangan harta. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini terapi sebenarnya. Ini musibah, ini terapinya. Hadapi dengan sabar. Allah kasih tahu kita, kami akan turunkan musibah kepada kamu, dan itu adalah ujian. Dan Allah katakan, hadapi dengan sabar. Apa itu sabar Bapak Ibu? Sabar itu kembalikan semuanya. Maka sabar pertama apa? Sabar pertama sama dengan syukur. Saya pernah menjelaskan di sini, kalau nikmat yang Allah turunkan kepada kita menyenangkan, maka hadapi dengan syukur. Kalau musibah yang Allah turunkan kepada kita, hadapi dengan sabar. Maka hidup orang beriman, kalau nikmat yang menyenangkan dia terima, dihadapi dengan syukur. Kalau seandainya musibah yang tidak menyenangkan yang diterimanya, hadapi dengan sabar. Ini sama-sama sebenarnya ini. Nah, konsep kalau syukur gimana? Syukur pertama, harus kita yakin seyakin-yakinnya dan kita akui bahwa nikmat yang kita terima itu adalah datangnya dari Allah. Jangan nisbatkan kepada kita. Ini hebatnya saya, ini kena saya tangguh, kena saya pintar, kena saya ulet. Tak boleh. Ini semata-mata karunia Allah. Kan selalu saya ulang tuh. Pokoknya di dalam bersyukur ini pertama, yaitu praktekkan apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam. Maka semua nikmat yang kita terima, sehat badan, Masya Allah kamu sehat, banyak harta, aman hidup. Katakan apa dikatakan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Masya Allah, ini semua adalah semata-mata karunia Tuhanku. Tuhanku ingin mengujiku dengan nikmat ini, apakah aku bersyukur atau kufur. Allahu Akbar. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Dengan kita bersyukur, kalau kita kembalikan kepada Allah Bapak Ibu, maka apa? Akan lahir sifat Bapak Ibu tawadu. Maka semakin tinggi banyak nikmat, kita semakin tunduk. Maka Sulaiman di puncak-puncak nikmatnya itu sujud tersungkur dia. Maka kalimat itu dibacanya ketika Bapak Ibu sekalian salah satu diceritakan oleh Allah ketika dia membuat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sekarang juga di hadapan saya sebelum dia tiba di istana ini? Kata Ifrit minal jin, dia tunjuk, saya akan ambil singgasana Sulaiman itu. Letaknya jauh Bapak Ibu. Balqis tinggal di Yaman, kemudian Sulaiman tinggal di Palestina. Kalau naik pesawat kita hampir 3 jam itu. Apa kata Ifrit? Nah, maka Sulaiman minta supaya kursi tempat duduk singgasana Balqis itu bawa sekarang ke sini. Apa kata Ifrit? Karena semua hebatnya Sulaiman itu kerajaannya, seluruh ditundukkan Allah untuk menjadi bala tentaranya. Maka tak bisa menolak. Kalau disuruhnya jin, pergi, tidak bisa jin itu menolak karena Allah tundukkan. Disuruhnya angin, semua tunduk. Allah membuat tunduk. Kenapa Ibu ya? Semua yang tunduk kepada kita, sapi, onta, apa? Siapa yang menundukkan sebenarnya itu? Kalau dia melawan Pak, berarti tidak bisa Bapak pegang dia. Kuat itu. Kerbau sebesar itu ditarik oleh anak kecil, diam, ikut aja dia. Coba kalau dia melawan, diinjak-injaknya. Nah itu. Tapi siapa yang menundukkan? Allah. Maka apa? Iblis bilang, saya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, ada lagi tentaranya satu. Saya Sulaiman, saya bawakan kursi itu sebelum matamu berkedip.
lebih cepat lagi. Betul, saya tunjuk kamu. Pas saya tunjuk, belum matanya berkedip sehingga sana sudah. Kalau kita lah sempat punya tentara seperti itu, gimana kira-kira Bapak? Tentu kan kekuatannya. Tapi Sulaiman apa? Melihat itu langsung tersungkur sujud. Allahu Akbar. Artinya apa? Semakin banyak nikmat, akui itu datang dari Allah. Kemudian semakin banyak ibadah, maka inna a'tainakal kautsar fasal. Kemudian hubungan dengan Allah semakin tunduk, kemudian semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, hubungan dengan sesama manusia sosialnya semakin tinggi. Itulah orang bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak beriman kan tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya apa? Pertama, kalau dia dapat nikmat, hebat teknologinya, hebat ekonominya, aman dia apa? Kami hebat. Dinisbatkannya kepada kami. Itulah beda orang beriman. Kalau orang beriman dengan orang tak beriman, orang beriman nisbatkannya kepada Allah, dia tak punya apa-apa. Maka dia baca selalu alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Saya tak pantas dipuji karena yang saya miliki semuanya datangnya dari Allah. Maka kalau bedanya orang yang tidak beriman, dia ini kami hebat, kami punya kekuatan. Diuji saja Bapak Ibu oleh virus tak nampak kecil, saking kecilnya tak nampak, goyang dunia dibuatnya. Sekarang cobalah, dunia yang mana bisa menyombongkan? Sombong apa kamu? Virus aja tak bisa, tak nampak itu. La ilaha illallah, luar biasa Pak Ibu ya. Yang kedua, musibah. Maka musibah dengan syukur dia sebanding. Kalau syukur kita kembalikan kepada Allah, kita akui tentang Allah. Sabar ketika musibah juga begitu. Apa konsekuensi sabar pertama? Bahwa kembalikan, tidak terjadi musibah itu kecuali kehendak Allah. Musibah itu bukan terjadi karena kesalahan. Salah kita bersikap, salah kita memanage, salah kita mengatur, lalu turun musibah. Maka apa? Ma asabaka lam yakul liyukhti'aka, kata Rasulullah. Kesalahanmu bukan langsung membuat kamu mendapat musibah. Musibah yang menimpa kamu bukan semata-mata karena kesalahanmu, tetapi apa? Seluruh musibah yang turun itu datangnya dari Allah. Jadi bagaimanapun kita mengatur, membuat hidup kita begini, kalau Allah menghendaki musibah, datang. Bagaimana manusia membuat rencana, datang juga. Manusia ini kan lemah. Maka kemarin saya lucu sekali kemarin itu, kalau seperti Pak Anies membuat kebijakan, Gubernur DKI, supaya isolasi, maka Pak dikurangi orang berkumpul, dikurangi orang keluar, sehingga dia buat kebijakan. Tapi itulah kelemahnya manusia Pak. Jadi pertama kebijakannya apa? Supaya orang tidak bergumul-gumul di busway itu dikurangi. Kemudian apalagi ganjil genap ditiadakan. Tetapi dia lupa bahwa apa? Bahwa orang-orang di Jakarta itu paling banyak itu pakai bus. Mungkin lebih banyak yang tidak pakai punya mobil. Karena busway dikurangi, maka terjadilah antri besar-besar. Dia tadinya kepengen menghindari, malah dengan kebijakan terjadi. Tapi itulah kelemahan manusia. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita bersyukur kembali kepada Allah, tenang, bersyukur kita gunakan nikmat itu. Kemudian kalau ketika kita dapat musibah, kita kembalikan kepada Allah, izin Allah. Maka apa? Setelah kita musibah, kita kembalikan kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Maka orang beriman ini hebat, maka tak pernah gelisah. Dari Bapak Ibu sekalian konsep ini, sabar dan syukur. Nikmat kita hadapi dengan syukur, musibah kita hadapi dengan sabar. Sabar itu kembalikan kehendak Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan kita bersabar itu Bapak Ibu sekalian,
bahwa kita yakin takkan ada menimpa kita kecuali atas izin Allah. Kemudian sabar itu juga Bapak Ibu sekalian konsekuensinya sebagaimana syukur. Nah, ini Pak, sebagaimana syukur adalah mengerahkan seluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita kepada apa yang diinginkannya, baru kita namanya bersyukur. Begitu juga musibah. Musibah Allah menguji kita apakah kita berikhtiar atau tidak. Nah, maka ikhtiar itu salah satu bentuk kesabaran. Setelah kita Bapak Ibu sekalian kembalikan kepada Allah, lalu setelah kita kembalikan kepada Allah, kita berpandangan positif, husnuzon. Kalau kita sudah berhusnuzon, apa yang akan muncul dalam diri kita Bapak Ibu sekalian? Ketenangan, tidak akan panik, karena kita yakin tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah kecuali kita hadapi dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Apa arti kami milik Allah? Kami ini milik Allah, ditimpakannya musibah. Takkan mungkin Allah menurunkan sesuatu kepada barang yang merupakan miliknya dan dia menginginkan yang tidak Allah takkan mungkin. Bagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makna salah satu makna inna lillahi itu kata ulama, salah satu yang menekankan makna ini Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam salah satu ceramahnya, dia bilang makna inna lillahi itu, ya Allah, engkau yang telah menurunkan musibah ini. Memang pahit bagiku ya Allah, tapi aku yakin bahwa musibah yang kau turunkan ini di baliknya banyak sekali kebaikan, karena aku ini milikmu. Takkan mungkin engkau menginginkan sesuatu yang merupakan milikmu, kamu menginginkan yang tidak baik untuk milikmu. Saya ini milikmu, manusia ini semua milikmu, engkau takkan mungkin menginginkan yang tidak baik, karena salah satu sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu yang diyakini oleh orang beriman apa? Bahwa musibah itu adalah teguran. Salah satu kebaikannya apa? Allah menegurnya. Barangkali selama ini dia lalai, banyak dosanya. Oleh karena itu apa? Langsung dia katakan wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami sekarang kembali kepadamu. Apa arti kembali kepada? Salah satu maknanya balik kepada jalan yang benar. Itulah sebab di hadapan musibah umat Islam harus semakin taat. Orang-orang yang lalai harus kembali kepada jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kemudian Bapak Ibu ikhtiar. Maka ikhtiar itulah yang telah dijelaskan oleh pemerintah. Semua ikhtiar itu Bapak Ibu bisa kita baca, dan itu sudah diekspos oleh media-media, mulai dari presiden telah menginstruksikan semuanya itu Bapak Ibu ikhtiar kita. Ya, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kita itu adalah ikhtiar. Kemudian juga Bapak Gubernur, kemudian juga Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu telah menginstruksikan, dan itu adalah bagian daripada ikhtiar kita yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana terkait dengan hukum-hukum fikih? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ada satu tulisan yang paling bagus. Saya puji sekali tulisan itu, ditulis oleh seorang ustaz, bagus sekali. Dan dia, saya lihat, ketua majelis fatwa di salah satu organisasi Islam yaitu Al-Irsyad, namanya Dr. Firanda. Dia menulis tentang, kalau dalam bahasa Arabnya, Al-Asar Al-Fiqhiyah ala musibat virus corona. Artinya itu Bapak Ibu sekalian, apa saja hukum-hukum fikih, konsekuensi-konsekuensi hukum fikih di balik musibah virus corona COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya melihat beginilah, saya katakan beginilah seharusnya seorang menulis, karena dia rujuk kepada pendapat-pendapat para ulama, pandangan para ulama, baik yang klasik, baik yang kontemporer. Kemudian tentu ulama Bapak Ibu, karena kan sekarang kan banyak orang Quran Sunnah. Bapak Ibu sekalian, merujuk langsung kepada Quran dan Sunnah itu bagi orang yang ahlinya. Tapi kalau tidak ahlinya, jangan langsung rujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi apa? Merujuk kita kepada orang yang ahli tentang Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka itu? Ulama. Maka saya itu puji sekali tulisan dia, karena syarat dengan nukil-nukilan dari ulama-ulama yang hebat-hebat. Maka salah satu Bapak Ibu, kemudian ini tulisannya bagus sekali.
Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, MUI pusat telah mengeluarkan fatwa tentang masalah hubungan ibadah dengan virus corona. Itu fatwa nomor 14 tahun 2020. Bapak Ibu nanti bisa ambil di Google. Jadi fatwa MUI nomor 14 2020. Maka judulnya nanti itu adalah masalah fikih, masalah-masalah ibadah, bagaimana beribadah kita di hadapan di tengah-tengah virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, fatwa MUI itu baru dipatwakan, disahkan tanggal 16 Maret 2020. Berarti hari apa kemarin? Hari Senin baru. Itu disahkan oleh Komisi Fatwa, dan di dalam poin daripada fatwa itu ini menjadi rujukan bagi pemerintah untuk disebarkan kepada umat Islam, dan ini harus menjadi perhatian bagi umat Islam di dalam masalah-masalah ibadah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi masalah-masalah fikih di dalam virus corona ini pertama adalah terkait dengan daerah-daerah. Pertama daerah wilayah dulu yang ditimpa, di situ ada terpapar penyebaran virus corona. Kemudian berhubungan dengan sosok orang-orang yang terpapar virus corona. Yang pertama sekali masalah wilayah. Wilayah ini Bapak Ibu sekalian bisa kita bagi kepada beberapa wilayah, kategori wilayah, karena tidak semuanya satu dan tidak dihadapkan kepada hukum yang satu, tergantung. Maka di sini dalam fatwa-fatwa ini saya melihat begitu, memang dibagi. Pertama sekali Bapak Ibu, ada wilayah yang memang penyebaran virus corona itu sangat dahsyat, tinggi dan sangat tinggi. Dan kemudian yang sangat tinggi ini terbagi pula kepada dua. Ada yang Bapak Ibu sudah tidak bisa dikendali, kewalahan pemerintah, kewalahan fasilitas umum untuk mengendalikannya. Kenapa? Karena orang sudah rata-rata terkena, sini kena, disediakan rumah sakit seluruh full, dokter-dokter sudah kewalahan menangani. Bahkan di Wuhan itu dibangun pula rumah sakit khusus Bapak Ibu, dikerahkan bahkan kekuatan militer untuk mengantisipasi. Ini Bapak Ibu ya, ini kan lain ini. Kalau sudah begini kondisinya, bagaimana kita menghadapi? Kalau sudah Bapak Ibu sekalian sudah tidak terkendali, susah, maka rata-rata fatwa ulama dalam hal ini, bahkan apa fatwa mereka, tidak boleh kita lagi melakukan. Dan juga tabiatnya apa? Virus ini menyebar dari orang ke orang dengan mudah, kemudian lewat pertemuan. Maka kalau terbukti bahwa menyebarnya virus itu karena kontak, kontak person dalam pertemuan-pertemuan, maka seluruh yang menjadi sebab itu harus dihilangkan, harus diantisipasi. Kita dalam ibadah kita banyak yang namanya pertemuan. Ada sholat Jumat, ada sholat berjamaah, ada majelis taklim. Ini Bapak Ibu sekalian, ini semuanya. Dan kita punya tempat-tempat yang mana kita di situ disyariatkan untuk bertemu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ulama berfatwa, kalau sudah kondisi daerah itu parah, seperti di Wuhan itu, panik di sini, masalah rumah sakit tak menampung lagi, para dokter, kemudian tenaga medis banyak yang menyerah Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau memang penyebarannya kena kontak person, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh umat Islam melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh mereka melaksanakan sholat jamaah. Oleh karena itu, di mana mereka sholat, masing-masing sholat di rumah. Kalau memang penyebabnya karena kita kumpul dan kontak person, maka masing-masing harus mengisolasi diri, mengurangi keluar. Kemudian Bapak Ibu malah tidak boleh keluar. Maka berhak Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak terkendali kondisi, rumah sakit tak bisa menampung tenaga medis, maka berhak negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menangkap orang-orang yang keluar, yang keras kepala. Maka sekarang apa yang terjadi di Italia, Pak? Di Italia itu ditangkapin oleh para polisi orang-orang yang masih keluar rumah, kemudian dipaksa mereka
Demi apa? Demi untuk menghindari. Dan pengakuan pemerintah Itali, karena orang Itali itu suka kumpul-kumpul, Pak. Maka lapangan bola yang terkenal juga di Itali. Apa kalau sudah main bola di sana itu, saya pernah di sana, itu keluar manusia itu. Dan mereka memang masyarakat suka kumpul-kumpul. Jadi awal-awal menyebar corona, pemerintah, masyarakat Itali santai-santai saja. Mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa, kemudian diingatkan bahwa ini adalah kontak person, namun mereka, Bapak Ibu sekalian, tidak mengindahkan. Apa yang terjadi? Itulah parahnya kondisi sekarang, baru mereka menyadari, sekarang baru muncul kebijakan yang ketat, tak boleh keluar, sampai mal-mal kosong, pusat-pusat perbelanjaan tak ada orang, semua orang diisolasi di rumah. Untuk apa? Menghindari korban yang lebih. Di situ, Pak. Karena ada orang, Bapak Ibu, melihat satu kebijakan dari satu sisi, kemudian dia lupa melihat dari sisi lain. Maka itulah kalau mendudukkan hukum juga begitu para ulama, tinjauannya itu komprehensif. Baik Bapak Ibu sekalian, ini di dalam kondisi seperti tadi itu sudah tidak terkendali. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini ada fatwa ulamanya. Maka fatwa Majelis Ulama dalam poin berapa itu mengatakan, poin 4, bahwa apabila situasi penyebaran virus corona ini sudah tidak terkendali, maka wajib kita meninggalkan Jumat. Wajib kita Jumat itu yang wajib, apalagi sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu kalau dalam Syafi'iyah hukumnya sunat muakkad, apalagi sholat berjamaah. Maka tak boleh lagi Bapak Ibu sekalian melakukan majelis-majelis taklim. Kemudian kalau seandainya situasi di wilayah itu terkendali, ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Pokoknya diumumkan di wilayah ini bersih, ya kan? Atau di wilayah ini tingkat penyebarannya masih rendah, atau umpamanya masih sangat terkendali, maka fatwa Majelis Ulama bagaimana? Kalau terkendali dan diumumkan rendah atau sedikit atau belum ada sama sekali, maka di sini fatwa Majelis Ulamanya tetap umat Islam wajib sholat Jumat. Itu fatwanya, Pak, ya. Maka jangan, tetap wajib sholat Jumat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila kemudian juga mereka boleh menghadiri sholat berjamaah, kemudian melakukan kegiatan ibadah seperti biasa. Silakan mereka menghadiri majelis taklim. Saya nggak tahu nih, wilayah Riau ini sudah kondisi tidak terkendali atau masih terkendali? Terkendali, insya Allah, ya. Namun fatwanya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti diunggah fatwa itu di Google, ada semuanya batas-batasannya. Salah satu batasannya wajib sholat Jumat, silakan sholat berjamaah, silakan menghadiri majelis taklim. Karena kalau di Riau ini ada kabupaten-kabupaten yang belum ada isu corona, kan, belum ada yang terpapar corona. Kemudian ada beberapa, tidak tahu, kota Pekanbaru sudah ada kasus atau gimana, kemudian ada beberapa kabupaten sudah diisukan kemarin. Namun kan kondisinya sepakat kita, alhamdulillah, ini masih terkendali. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah fatwa Majelis Ulama. Namun walaupun wajib sholat Jumat, silakan hadir sholat berjamaah, silakan nanti hadir majelis taklim. Namun Bapak Ibu tetap memperhatikan apa yang menjadi taklimat pemerintah. Dalam hal ini taklimat pemerintah? Jaga kebersihan. Maka yang dianjurkan oleh pemerintah selalu cuci tangan. Kemudian pakai air alkohol itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang tanya, itu kan alkohol itu najis apa segalanya. Itu Bapak Ibu dipertanyakan. Pertama, dipastikan itu alkohol memabukkan atau alkohol yang mana? Karena alkohol itu macamnya banyak. Yang dikatakan oleh ulama, alkohol yang najis itu adalah alkohol yang apabila diminum memabukkan. Itu ada jenisnya.
Tapi yang saya dengar itu bukan alkohol yang memabukkan. Oke, kalau seandainya dia alkohol yang memabukkan, bagaimana? Boleh kita pakai itu, Pak Ustadz, ya alkohol mabuk, kita mau sholat. Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang alkohol seperti minum-minum yang memabukkan itu. Bagaimana kalau kena di tangan, kena di pakaian? Apakah dia barang yang najis atau tidak? Di sini ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa alkohol itu yang memabukkan itu najisnya atau khamar, najisnya bukan najis ainiyah, tetapi najisnya maknawiyah. Apa maksudnya? Bukan zatnya itu yang najis, tetapi sifat yang dikandungnya yang najis. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Sifat yang dikandungnya, yaitu karena dia memabukkan itu. Seperti umpamanya di dalam Al-Quran kan bahwa orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mereka masuk masjid haram. Itu orang-orang musyrik itu najis, itu maksudnya najis aini atau najis maknawi. Karena Bapak Ibu kalau bersalaman dengan orang, Bapak Ibu berwudu, itu bersalaman dengan orang non muslim, kena najis tangan kita. Kenapa? Karena dimaksud dengan najis kufur syiriknya itu ya, bukan orangnya. Oh Pak Ustadz, kan dia makan babi banyak Pak Ustadz, tentu najis badannya semua. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau karena manusia itu bersih pada asalnya. Apapun dia makan, yang namanya manusia itu tetap bersih. Kalau kecuali dia menyentuh najis. Maka di sini di antara ulama mengatakan alkohol itu najisnya adalah najis maknawi, bukan aini. Apa dalilnya? Dahulu ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Di ayat itu fahal antum muntahun, sekarang juga kalian berhenti minum, kata Allah. Turun ayat terakhir itu tentang keputusan mutlak dalam mengharamkan yang minuman mabukkan. Lalu apa kata para sahabat? Intahaina, kami berhenti ya Allah, sekarang kami berhenti. Langsung mereka ambil seluruh botol-botol minuman-minuman dari rumah mereka tumpahkan sampai seperti sungai jalan Madinah itu. Begitu banyak hobinya orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab itu minum mabukkan, sampai Bapak Ibu sahabat juga minum sampai tahun berapa Hijriah itu Bapak Ibu sekalian, setelah hijrah Rasulullah baru turun ayat pengharaman total. Maka mereka tumpahkan di jalan-jalan sehingga jalan Madinah itu basah tuh dengan minuman-minuman keras. Kemudian sahabat pergi sholat, mereka kalau tidak ada pakai sepatu, pakai sandal. Ada majak mereka tidak pakai sandal, mereka injak-injak itu khamar tadi. Lalu mereka masuk masjid, tak ada Rasulullah bilang cuci kaki kalian karena kalian menginjak najis. Maka kata ulama, ini menunjukkan bahwa khamar itu najisnya bukan najis ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya kalau seandainya Bapak sudah memakai itu, kan kedua pendapatnya dia najis aini, maka tidak boleh kalau kasih di badan, maka badan kena najis. Maka bagi orang mengatakan itu najisnya najis maknawi, kalau ada parfum, ada alkohol yang memabukkan, disemprotkannya, dibawanya sholat, ya tidak ada masalah, karena najisnya bukan najis aini. Ini Bapak Ibu sekalian, supaya untuk menjadi perhatian kita. Tapi kalau seandainya setelah kita bersabun ada air, ya tetap juga diusahakan untuk bersuci, membersihkannya untuk menghilangkan was-was. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam masalah Bapak Ibu sekalian kawasan ya. Jadi ada yang terkendali, ada yang tidak terkendali. Kemudian masalah person. Bagaimana kalau orang yang dikenai oleh terpapar virus corona, bagi siapa saja yang positif, bahkan bukan positif Pak, gejala-gejala yang memiliki gejala virus corona, wajib, itu adalah instruksi pemerintah, wajib melaporkan diri kalau sudah punya gejala. Maka masyarakat harus mensosialisasikan apa gejala penyakit corona itu, sosialisasikan kepada keluarga, kepada sanak pemilih. Kalau gejala-gejala itu ada, maka cepat-cepat
datang ke puskesmas terdekat, datang ke rumah sakit, pemerintah telah menyediakan fasilitas itu. Dan ini bersyukur kita Bapak Ibu sekalian. Berarti ini kan penanganan yang serius. Datang, nanti Bapak Ibu mendapatkan terapi. Kalau dinyatakan positif, apa kata rumah sakit? Bapak tidak boleh pulang lagi. Bapak ditahan. Jangan memberontak pula. Serahkan aja diri itu. Nanti memberontak pula, kabur pula Bapak, mati orang banyak nanti. Itu bukan untuk menyiksa kita, tetapi itu untuk antisipasi. Maka kalau sudah Bapak Ibu kena positif, itu pasti diisolasi, karena berbahaya. Semua orang yang mengadakan kontak kalau dia sudah positif kena tuh. Anaknya, suaminya, kemudian saudara, siapapun yang melakukan kontak. Itulah sebabnya kalau ada orang yang kena positif, itu dikaji 14 hari sebelumnya. Kamu salaman dengan siapa saja, kamu melakukan kontak fisik dengan siapa saja, itu diangkut semuanya untuk diisolasi. Bapak Ibu, itu sebagai tindakan supaya virus ini tidak menyebar. Ini jangan Bapak Ibu dikatakan ini bertentangan dengan agama. Ini adalah tujuan agama, karena tujuan agama itu mewujudkan maslahat yang dituju oleh kehidupan manusia. Manusia itu pertama apa maslahatnya? Nyawanya terjaga. Seluruh perintah agama ini, seluruh larangan agama untuk menjaganya nyawa. Maka ada 5 Pak keniscayaan yang dijaga oleh agama ini, dan itu adalah maslahat manusia. Pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat nama baik, kehormatan, yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah harta. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, perintah-perintah agama semua disuruh sholat untuk apa? Menjaga agama, kemudian juga menjaga jiwa. Salah satu jiwa itu bagaimana Bapak Ibu sekalian punya penyakit. Salah satu ini jiwa kepanikan, panik kena penyakit ini Bapak Ibu sekalian. Maka apa? Dengan sholat orang jiwanya tenang. Kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Bapak Ibu sekalian, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini warzuqni wa'afini wa'anni. Ya Allah, sehatkan aku, afini, selamatkan aku. Itu kan doa itu yang kita baca dalam kondisi duduk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu barang siapa yang positif kena, wajib diisolasi. Dan orang seperti ini tak boleh dia hadir solat Jumat, tak boleh dia hadir solat berjamaah lagi. Kalau dia sudah positif, maka dia harus mengisolasi diri dan menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penanganan. Kemudian Bapak Ibu, virus ini katanya kalau terlambat mengantisipasinya menyebabkan mati. Tapi kalau bisa cepat diantisipasi, bisa sehat. Maka berapa banyak orang yang dikarantina, setelah itu diberikan terapi kesehatan, setelah itu Bapak Ibu sekalian dinyatakan bebas dan sehat. Itulah sebabnya salah satu Bapak Ibu yang diwasiatkan dalam fatwa-fatwa MUI, dan fatwa MUI apa? Apabila dinyatakan diisolasi dia karena dia kemarin dicurigai ada terpapar atau positif, lalu dirawat. Setelah dirawat akhirnya keluar dinyatakan sudah sehat, jangan pula kita melakukan tindakan yang berlebihan. Maka apa? Wah, itu kena virus corona, jangan dekati dia, lari semua kita dari dia. Istri tak mau nerima dia lagi, anak-anak tak mau salaman dengan dia lagi, padahal sudah dinyatakan. Ini juga Bapak Ibu sikap berlebihan yang tidak boleh ada. Ini saya tekankan masalah ini, dan ini ada di dalam fatwa Majelis Ulama. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sehat-sehat, yang belum ada gejala, yang belum ada Bapak Ibu sekalian terpapar, kemudian yakini, maka Bapak Ibu sekalian tetap menjaga terapi-terapi yang telah dinasihatkan, diinstruksikan oleh pemerintah. Namun bagi kita yang aman-aman, yang tidak terkena, Bapak Ibu sekalian ingat ya, bahwa kita tetap wajib sholat Jumat. Silakan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya ibadah kita di masjid. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
apa yang menjadi seperti di dalam masjid, tempat-tempat umum sekarang kan ada instruksi karpet-karpet digulung, kemudian membawa sajadah masing-masing. Ya kalau memang kekhawatirannya sampai ke tingkat itu, ya kita lakukan. Namun minimal Bapak Ibu, masjid karpet masjid ini kita bersihkan setiap hari ya. Kita bersihkan ya sebagai ikhtiar kita. Karena virus itu tidak tahu dia di mana dia menghindap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila kena dengan tangan, maka apa? Itulah yang sering cuci tangan. Kadang-kadang dia di dinding, kadang-kadang tempat pegangan tangan, kadang-kadang dia di karpet, kemudian kadang-kadang di lantai. Bapak Ibu sekalian, yang penting di rumah kita rajin mengepel rumah kita. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita, subhanallah, laksanakan ini terapi-terapi agama. Karena serasi apa yang diperintahkan ini, yang diinstruksikan oleh pemerintah dengan perintah agama. Maka kita pas bangun Bapak Ibu, sebelum tidur berwuduk dulu. Kemudian setiap berwuduk itu Bapak Ibu berwuduk dengan sempurna. Karena kita ini kadang-kadang berwuduk itu asal melepaskan kewajiban, asal sah saja. Rasulullah SAW dalam hadisnya banyak menjelaskan kepada kita, wuduk yang diminta, yang dituntut itu isbaghul wuduk. Apa itu isbaghul wuduk? Menyempurnakan. Kapan sesuatu disebut sempurna? Kalau dilakukan seluruh rukun-rukunnya dengan bagus, dengan sempurna, kemudian dibaringi dengan sunat-sunatnya. Apa sunat berwuduk? Karena kita kadang-kadang aneh juga. Ketika kita diajarkan oleh ustadz sunat berwuduk, lalu kita bilang apa? Ini sunat cuma. Dia bukan itu Bapak Ibu sekalian. Itu supaya sempurna. Sekarang apa di antara sunat wuduk? Pertama sekali sebelum berwuduk Bapak Ibu disunatkan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan dicuci tangan dulu. Pertama cuci tangan, dan cuci tangan tiga kali Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai berwuduk, sebelum kita mengambil air, ini cuci tangan. Kemudian mencuci tangan itu lengkapi Bapak Ibu sekalian dengan sunat-sunatnya. Maka mencuci tangan itu apa? Takhlilul asabi', yaitu di sela-sela. Itu sunat dalam wuduk itu. Itu yang pertama. Setelah 3 kali Bapak Ibu sekalian, baru berkumur berapa kali? 3. Masya Allah. Setelah berkumur-kumur Bapak Ibu sekalian, masukkan air ke dalam hidung. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai berwudu, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan, wajibkan mereka menggosok gigi setiap mau berwudu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu cuci muka, cuci tangan. Tuh subhanallah, agama kita mencuci tangan bukan hanya sampai pergelangan, Pak. Sampai apa? Padahal taklimat pemerintah pergelangan tangan, cuma kan wudu kita sampai. Kemudian apa lagi sunat wudu yang perlu kita perhatikan, yang jarang saya lihat orang membuatnya, yaitu apa? Tadlik al-a'dha. Apa itu tadlik? Menggosok. Jadi bukan hanya sekedar melalui mengenakan air ke anggota itu. Jadi kalau ada Bapak ambil dayung, kemudian Bapak gini kan, basah semuanya, sah wudu enggak? Sah. Tapi Bapak Ibu tidak melakukan apa? Salah satu sunat. Apa sunatnya? Tadlik, digosok. Sekarang coba Bapak Ibu lihat bagaimana membersihkan tangan, kan digosok kan? Digosok. Apa hikmahnya itu? Mungkin banyak hikmahnya. Kalau digosok, dipijit pula, mungkin banyak sarap di situ ya. Kali kalau kita pijit Pak, itu anggota wudu itu membuat kita sehat. Salah satunya apa? Barangkali situ tempat hinggapnya virus, banyak virus itu tak bisa kecuali dengan digosok. Karena tujuannya, maka sebagian ulama murni mengatakan bahwa apa? Wudu itu tidak disyaratkan niat. Kenapa?
Karena wudu itu murni karena kebersihan. An-nazafah. Salah satu ulama mazhab yang tidak mensyaratkan niat untuk berwudu, ulama apa? Hanafiyah. Jadi ulama Hanafi mengatakan tak perlu berniat wudu. Kenapa? Wudu itu murni kalau dalam jumhur ulama mengatakan tidak. Wudu itu ibadah, maka setiap ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Namanya setiap ibadah harus ada niat. Saya ingin aja menyebutkan bahwa apa? Berarti faktor kebersihan luar biasa terdapat di dalam wudu. Jadi Bapak Ibu digosok, setelah digosok takhlil asabi'. Jadi tadi kan sudah dicuci itu tangan kita dari awal. Kemudian Bapak Ibu ini jari-jari ini ditakhlil. Kemudian juga ketika menyuci muka, yang bagi yang berjenggot, bahwa apa? Jenggot itu dikenakan dengan air dan di sela-sela jenggot itu. Karena jangan-jangan kalau jenggotnya lebat, virus mengindap di maka dia itu sunat itu. Maka kalau tidak berjenggot nggak dapat pahala di sini dia. Kenapa? Menyelah-nyelahi jenggot di dalam berwudu itu nambah pahala dia. Sekalian. Itu adalah apa? Itu syariat berwudu. Kemudian Bapak Ibu di dalam membasuh kaki. Itu takhlilul asabi', menyelah-nyelahi ini, membersihkan ini. Itu ada mazhab mengatakan wajib, Pak. Wajib hukumnya. Kalau tidak sah wudunya. Siapa mazhab apa? Mazhab Maliki. Coba Bapak lihat nanti orang-orang Afrika, orang Maroko, orang Jazair, orang Tunis berwudu. Coba Bapak lihat. Dia itu sangat memperhatikan masalah menyelah itu. Itu bagaimanapun kondisinya. Kalau kita kadang-kadang kan kena kerannya apa? Kita ginikan kaki, siram. Malas dipastikan. Bapak Ibu sekalian, mereka coba lihat. Bagaimanapun kondisinya, itu mereka pasti ginikan itu sela-sela jari itu. Karena menurut mereka wajib. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, coba sampai di mana kita harus membasuh kaki itu? Sampai 2 mata. Masya Allah. Kalau diuraikan secara kesehatan tuh Pak, tuh gimana itu? Saya ada Bapak menyebar di Prancis tulisan. Apa dibilang? Karena Prancis sekarang agak parah juga ini penyebarannya. Tapi ada sebetulnya tulisan di koran-koran Prancis. Perempuan yang paling selamat di Prancis itu adalah wanita-wanita muslimah dari corona. Kenapa? Karena di barat itu Pak, kalau dia Islam, Bu ya, tidak tanggung-tanggung orang itu Islamnya. Maka kalau dia pakaian Islam yang sempurna. Maka seperti pakaian ibu-ibu. Ini ulama sepakat semua mengatakan bahwa apa? Niqab itu, menutup apa itu semuanya seluruh ulama sepakat itu. Tidak ada yang mengatakan tidak. Itu disyariatkan. Itulah pakaian yang sempurna. Cuman syariatnya ini Bapak Ibu, apakah dia disyariatkan itu wajib atau sunat, itu aja masalahnya. Tapi mereka mengatakan disyariatkan. Jadi kalau ada ibu-ibu memilih bahwa dia pakai niqab, pakai cadar ya, itu tak boleh dibantah itu. Jangan dikatakan pula teroris, radikal, itu pakaian syariat itu. Dan itu bahkan ulama mengatakan bahwa itu disyariatkan. Cuman sebagian ulama mewajib, sebagian ulama hanya itu anjuran. Tapi ada ukuran minimal. Apa ukuran minimal? Kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau di barat itu, kalau sudah Islam dia, karena orang-orang barat itu kalau Islam Pak, memang Islam berdasarkan kajian, bukan Islam keturuk. Sudah dipelajari dan dirasakannya, interaksi dia dengan kehidupan, eksperimen dia dengan hidup, kemudian penelitian dia, sehingga dia berujung kepada Bapak Ibu Islamlah sebagai agama tepat. Itu maka tidak malu-malu mereka itu Pak. Makanya mereka tidak malu memperlihatkan Islamnya. Kadang-kadang apa? Kita malu-malu solat di sana. Mereka di airport mereka solat, di jalan mereka solat. Karena ada satu kisah viral di YouTube waktu itu. Ada seorang
di Prancis itu perempuan pakaiannya hitam-hitam dan dia pakai cadar. Berbelanjalah di sebuah mall. Nanti di sebuah mall itu Pak, rupanya kasirnya ini orang Arab yang tidak pakai cadar, pakai ya you can see, pakai pakaian orang barat itulah. Lalu dicemehnya yang bercadar itu, kamu pakaian kamu ini yang membuat orang-orang Arab dikatakan radikal, teroris apa. Ini dia direndahkannya lah. Dibukanya wajahnya. Saya bukan orang Arab, saya orang Prancis. Saya saya adalah muslimah. Malu dia. Rupanya orang Prancis asli. Sekarang berita di koran itu Prancis itu apa? Yang paling selamat dari virus corona adalah wanita-wanita muslimah. Karena rata-rata di sana wanita muslimahnya pakai. Kalau sudah pakai cadar dari mana virus masuk? Subhanallah. Sekarang orang Pak coba lihat, orang non muslim pun sudah pakai cadar semua. Masya Allah. Gayanya dengan virus corona ini disuruh orang pakai cadar. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana cara Allah melihatkan? Gimana yang halus-halus? Sepakat manusia itu. Dulu dituduh-tuduhnya pakaian itu pakaian sekarang seluruh rakyatnya disuruhnya. La ilaha illallah. Sama Pak, khitan itu tahun 70-an di Amerika, di Eropa tak boleh bayi itu dikhitan, khususnya laki-laki, perempuan, apalagi perempuan tak boleh khitan. Kenapa? Itu khitan bertentangan dengan HAM, karena itu menyakiti manusia, membuang organ tubuh manusia, itu menyakitkan, maka dilarang Bapak Ibu. Dan itu mereka bilang bertentangan dengan HAM. Setelah apa Pak? Menyebar penyakit AIDS. Tiba virus AIDS. Setelah diteliti Pak, rata-rata yang kena AIDS yang tidak ada sunat. Orang yang rata-rata yang kena AIDS itu yang tidak ada. Dan orang-orang yang bersunat tidak ada yang kena. Dan mereka kembangkan penelitian itu. Rupanya apa? Khitan itu kenapa harus dibuang? Karena di situ mengindap virus-virus yang berbahaya, maka harus dibuang demi untuk kesehatan manusia. Sampai Pak, setelah penelitian itu pasti dibuat kebijakan seluruh rumah sakit yang melahirkan bayi laki-laki harus dikhitan. Di situ baru mereka tahu. Sekarang semua harus pakai cadar. Kalau di sana yang memaksa mereka adalah virus AIDS, yaitu memaksa mereka khitan, sekarang yang memaksa mereka bercadar apa? Virus corona. Subhanallah, bagaimana Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, agama ini itu kebaikan. Baru nanti dunia tahu bahwa agama itu rahmatan, karena Allah yang Maha tahu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah isolasi, berpindah dari kota ke kota. Sekarang kita dari Pekanbaru, kan dilarang berpergian. Itu bagaimana pula kita menyikapinya Bapak Ibu sekalian? Ini sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah terjadi penyakit taun Bapak Ibu sekalian. Maka dalam penyakit taun ini, apa kata Rasulullah? Fa iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jadi kalau seandainya kita mendengar di satu wilayah dihukumkan bahwa penyebaran corona di sana tinggi dan sangat tinggi, haram, tak boleh kita masuk. Yang pergi ke sana. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian, diisukan di situ, sudah ditetapkan ini daerah bahaya. Maka jangan masuk ke situ. Ini aturan Rasulullah SAW. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, Umar ketika dia melakukan misi perjalanan, rupanya tempat yang ditujunya itu menyebar virus taun namanya. Virus taun itu gawat Pak, kadang-kadang mematikan jutaan manusia, dia menyebar begini. Maka kata sahabat, gimana hai Umar? Kamu tetap pergi ke sana atau gimana? Di sana sekarang selagi menyebar taun. Kata sebagian, ngapain takut? Semuanya berlaku dengan takdir Allah. Kemudian disahati dia oleh
Maka musyawarahlah Umar, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Sampai Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf memberitakan, saya mendengar Rasulullah Umar mengatakan, apa kata Rasulullah? Apabila kamu mendengar ada ta'un itu di satu negeri, maka jangan kamu masuk. Tetapi kalau kamu berada di satu negeri dan menyebar di situ, kamu jangan keluar. Masya Allah. Dan jangan kamu sampai keluar, kamu kena lari, takut darinya. Hebat sekali Pak. Inilah yang dilakukan oleh orang sekarang. Inilah kebijakan-kebijakan seluruh negara. Rasulullah Pak ya sudah membuat kaedah dalam hadis yang sahih. Maka apa dikritik Umar? Kamu takut Umar, semua takdir Allah. Apa kata Umar ketika itu? Dia balik, tak maju masuk. Apa namanya? Dia bilang, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Di sana takdir Allah juga. Menghindar itu juga takdir Allah. Maka semuanya takdir. Maka ini kan perintah. Kalau ada satu negeri jangan masuk. Kalau kamu berada satu negeri jangan keluar. Berarti Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi nanti penyebaran sangat tinggi di sana diisukan, kita tak boleh pergi. Maka betul kebijakan pemerintah menstop seluruh SPPD beberapa hari tidak boleh keluar. Itu luar biasa itu. Ya, alhamdulillah kan ada saja terjadilah penghematan belanja negara. Katanya berapa? 70 triliun itu penghematannya. Subhanallah. Bapak Ibu itu jangan ada nanti yang keras-keras kepala. Sudah, maka PNS tidak boleh sepeda, stop. Maka seluruh perjalanan keluar kota. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa dilarang? Ya tujuannya apa? Karena takut menular. Anda sehat masuk, apalagi menyebarnya penyakit virus itu Bapak Ibu kehendak Allah. Kemudian apa? Allah juga Rasulullah memberikan apa namanya Bapak Ibu sekalian kaidah kepada kita. Kalau seandainya itu betul-betul situ menyebar, maka kita tak boleh masuk. Apa lagi sabda Rasulullah? Firra minal majzumi firaraka minal asad. Jadi kalau ada penyakit kusta Pak, ini penyakit menular juga, larilah kamu kata Rasulullah dari penyakit kusta itu seperti larinya kamu daripada singa. Singa tuh dikejarnya Bapak. Lalu Bapak bilang takdir, Bapak hadapi dia. Itu bunuh diri namanya. Maka apa? Pasti kita berusaha melarikan diri. Begitu pula lah kita daripada virus-virus yang mematikan ini. Kata Rasulullah, larilah kamu daripada virus-virus yang mematikan itu seperti larinya kamu dari singa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW juga pernah memberikan pelajaran. Karena ada onta Bapak Ibu, onta-onta itu. Ini sehat, ini sakit. Jadi kalau yang sehat-sehat dimasuk pada yang sehat menjadi sakit. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fala yuridanna mumridun ala musih. Maka jangan sekali-kali onta yang sakit kamu campurkan dengan onta yang berarti Bapak Ibu ya, ini larangan Rasulullah kalau ada sakit dan ditetapkan secara medis oleh orang berwenang bahwa ini menular, maka kita menghindar. Terus rumah-rumah sakit sekarang Bapak Ibu sekalian ketat sekali untuk memasukkan pengunjung. Itu jangan dibuat menyusahkan itu. Itu adalah demi kemaslahatan bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita sudah berada di sini, maka bagaimana? Kita berada di satu negeri, lalu diumumkan penyebarannya tinggi apa? Maka kita tidak boleh keluar. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa tak boleh keluar Pak Ustaz? Dan bahkan keluar dari tempat itu dosa besar. Sama dengan mundur dalam perang Pak. Jadi kalau ada dalam jihad resmi, lalu berhadapan orang harbi dengan orang muslim, lalu nanti lari dia ini mundur takut perang, ini dosa besar ini, zahf namanya Pak. Maka melakukan mundur dalam perang itu dosa besar. Sama itu orang yang keluar, dia di negerinya, dia tinggal di sini, lalu menyebar virus corona itu, lalu dia keluar karena takut. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, kalau kamu berada di satu negeri dan menyebar di situ, kamu jangan keluar. Kenapa? Pertama Bapak Ibu sekalian, ini supaya kita jangan sampai Bapak Ibu melukai perasaan orang-orang yang sakit.
Sempat Pak umpamanya di suatu daerah dinyatakan banyak yang terpapar penyakit corona. Yang sehat-sehat tinggal yang sakit-sakit. Kira-kira gimana Pak? Dan mereka yang sakit-sakit tak bisa keluar. Maka di sini Pak, kita harus sabar. Tak boleh keluar. Dan bahkan kalau bapak tidak keluar, kena pula bapak, mati bapak, dihitung oleh Allah itu sebagai mati syahid. Di situ kan luar biasa itu. Dan sekarang kan juga begitu, tak boleh keluar. Maka sekarang coba bapak ibu, di wilayah-wilayah di mana, di Cina kemarin, di mana saja, kalau sudah dinyatakan itu virus menyebar, maka dilarang, ditutup seluruh kota itu, tak boleh keluar. Yang sehat ataupun yang, maka salah satu hikmahnya itu tuh. Karena masalahnya apa? Kena takut. Kemudian yang kedua bapak ibu, kalau dalam pandangan Islam ini luar biasa Pak. Karena sakit tidak sakit itu kehendak. Tapi kamu jangan nanti dengan apa menyebarnya ini, kamu melukai perasaan orang yang sakit. Disitulah rasa kepedulian kita. Yang kedua bapak ibu, barangkali dia sehat, apalagi yang nama virus corona ini gejalanya lambat, baru kadang 14 hari nampak. Kadang-kadang dia sebenarnya sudah 10 hari sudah ada, keluar dia, rupanya dia bawa barang itu, menyebar pula ke Jadi bapak ibu sekalian, ini banyak hikmahnya ya. Salah satunya Pak Imam, hikmahnya bapak ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, jangan kamu lari, kalau kamu mati nanti, maka kamu mati kalau kamu keluar, kamu dapat dosa pilihlah itu ya. Kalau yang namanya mati, mau keluar pun mati. Kalau Allah berkehendak bapak mati, bukan kena virus corona saja, semua bisa mengakibatkan. Kemudian di dalam Al-Quran bapak ibu sekalian, Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi banyak hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah tidak boleh keluar dari daerah yang bapak ibu sekalian sudah diumumkan bahwa daerah itu terpapar virus corona. Kemudian bapak ibu sekalian, kalau seandainya semua kota sudah sama diumumkan, di sana tinggi, di sini tinggi, di sana tinggi, itu tidak ada masalah, mau kemana saja silakan pergi. Kenapa? Kalau sudah kena semuanya, maka dalam agama kita tidak pula dilarang ya, karena di sana sudah kena juga, di sini sama tingkatnya, silakan aja bolak-balik di dalam itu. Jadi ya bapak ibu sekalian, yang dilarang ini adalah yang kena. Dan sekarang kan kota-kota di Indonesia kan ada yang angkanya sudah terdeteksi sedikit-sedikit, maka kebijakan dibuatlah kebijakan general, masing-masing daerah tidak boleh keluar. Kalau salah satu kebijakan pemerintah di stop SPPD. Namun Indonesia secara umum masih dalam kategori boleh katakan dalam kategori rendah ya. Kita tidak boleh mengatakan aman sama sekali, tetapi penyebarannya masih rendah. Mudah-mudahan bapak ibu dengan melaksanakan perintah Allah, menghindari larangan Allah, insya Allah ya umat Islam terhindar dari segala penyakit ini. Kemudian bapak ibu sekalian, terakhir adalah masalah jenazah. Bagaimana Pak Ustadz? Jenazah yang meninggal karena virus corona. Ini sudah ada fatwa di MUI bapak ibu sekalian, yaitu kalau seandainya ada yang mati karena virus corona, maka di sini bapak ibu fatwanya harus ditangani oleh protokol medis resmi. Apanya? Pemandiannya, pelaksanaannya, sampai pengapanan. Jadi mulai dari mandikan, jangan sembarang orang, jangan diundang pula nanti gori-gori masjid atau penitia kematian sembarangan, nanti menyebar semuanya. Maka itu ditangani oleh protokol medis. Setelah itu kan dibuat semuanya, terapi-terapinya bapak ibu, sampai dia dibungkus dikapani. Namun tenaga medis harus memperhatikan di situ aturan-aturan syariat. Setelah dikapani dia aman sudah, setelah itu untuk mensolatkan dan menguburkannya seperti biasa. Tapi yang boleh nanti
diserahkan tenaga medis sampai menguburkan sehingga tidak disalatkan, itu salah juga. Artinya penanganannya oleh MUI maka dalam buku fatwa ini rekomendasi dihadapkan kepada pemerintah. Ya kan, karena pemerintah yang akan menangani, tolong tangani oleh protokol medis. Setelah itu tetap memperhatikan aturan-aturan syariat. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah dikafani, setelah aman, maka diserahkan nanti kepada umat Islam untuk menyolatkan dan menguburkan. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, fatwa MUI, umat Islam dipanggil jangan panik, dan haram hukumnya melakukan tindakan-tindakan panik. Apa diantaranya? Memborong seluruh kebutuhan pokok di mal-mal, sampai di rumahnya itu penuh dengan Indomie semuanya. Sehingga orang cari Indomie tidak ada lagi. Memborong beras-beras, memborong minyak, apa semuanya. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya, sehingga memberi mudarat kepada orang lain. Sehingga orang lain cari rupanya ditimbun di rumahnya. Apalagi kena duitnya banyak. Itu tidak boleh ya. Kemudian dipersiapkan untuk 10 tahun. Bapak Ibu sekalian, maka ini namanya tindakan-tindakan panik, kemudian tindakan-tindakan yang mubazir, kemudian tindakan-tindakan Bapak Ibu sekalian yang merugikan orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian banyak berdoa, kemudian beribadah, beristighfar, salawat. Jangan lupa setiap keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu setiap masuk setiap tempat mana saja yang Bapak Ibu masuki, rumah orang kah, tempat kedai kah, warung, mall, maka pasar, jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu mau masuk pasar itu. Karena Rasulullah katakan, barang siapa yang mau masuk ke suatu tempat, lalu sebelum masuk dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah? Maka dia dihindari dari keburukan, seluruh keburukan tempat itu sampai dia keluar, maka Allah akan jaga dia. Itu terapi-terapi Bapak Ibu, dan itu disahkan oleh fatwa MUI. Kemudian jangan lupa zikir pagi dan sore yang sudah kita Bapak Ibu sekalian jangan salah satu zikir yang tak boleh dilupakan, khususnya dalam Bapak Ibu menghadapi musibah seperti ini, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'as mihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang membacanya pagi 3 kali setelah subuh menjelang terbit matahari, kemudian setelah asar menjelang terbenam matahari, 3 pagi 3 sore, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari seluruh bahaya. Ya, ini terapi-terapi iman Bapak Ibu. Kemudian juga jangan lupa di zikir-zikir pagi, dan juga ayat kursi dan 3 kul setiap selesai salat menjelang tidur, dan zikir-zikir Bapak Ibu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir intinya apa? Jaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Apa lingkungan kita? Rumah dan sekitar rumah kita, masjid tempat kita, maka sama-sama kita menjaga masjid ini. Maka jangan ada yang masuk ke masjid ini kecuali cuci pastikan. Jangan bangun tidur langsung masuk ke masjid ini, atau mungkin dari keluar bersalam-salaman dengan orang masuk ke masjid ini. Maka Pak, sebelum masuk masjid pergi ke cuci tangan, berwuduk dengan sempur, masuk. Supaya apa? Juga kita menghindari, karena ini tempat umum, supaya tidak ada yang masuk kecuali insyaallah tidak membawa virus. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian?